Menyala Bangku tampil menggila. Hasil Timnas U16 versus Filipina U16 Piala AFF U16 2024. Garuda Muda sikat Filipina tanpa ampun. Mengejutkan, dibongkar langsung oleh Kemenpora. Ini striker tajam dari Liga Belanda yang sudah masuk radar Timnas Indonesia. Sosoknya di luar dugaan. Alhamdulillah, breaking news. Shin Tae-yong batal jadi kandidat kuat pelatih Korsel. Publik akhirnya bisa bernapas lega. Amerika Serikat sampai dibikin geger karena aksinya. PSSI harus gerak cepat. Wonderkid Indonesia bikin gempar Amerika Serikat. PSSI wajib pantau sebelum terlambat. Breaking news. Satu Indonesia dibikin geger. Biaya sidang Martin Paes di sidang CAS capai 32 miliar. Bagaimana langkah Erick Thohir? Catat, jadwal drawing putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 bakal live di RCTI. Berikut jadwalnya. Ciwi-ciwi auto merana, media Inggris beri kabar kurang baik. Nathan Choeon dikabarkan bakal disekolahkan lagi di Swansea City. Ini alasannya. Bilang aja sirik. Media Vietnam sebut Timnas Indonesia jadi tim paling kasar di kualifikasi Piala Dunia 2026. Media Vietnam bikin geram ngomong begini. Berikut informasi terlengkapnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar Timnas Indonesia setiap harinya. Menyala Bangku tampil menggila. Hasil Timnas U16 versus Filipina U16 Piala AFF U16 2024. Garuda Muda sikat Filipina tanpa ampun. Hasil pertandingan Timnas Indonesia U16 melawan Filipina U16 di lanjutan babak penyisihan grup ASEAN Cup U16 2024 Piala AFF U16. Skuad Garuda Muda menang telak atas The Ascals julukan Filipina dengan skor 3-0. Adapun pertandingan Timnas Indonesia U16 versus Timnas Filipina U16 tersebut digelar di Stadion Manahan, Solo, pada Senin 24 Juni 2024. Skuad Garuda Muda sebelumnya sudah mengantongi kemenangan atas Singapura U16 dengan skor 3-0. Sejak awal permainan dimulai, Timnas Indonesia U16 langsung tampil ganas. Sejumlah upaya serangan dilancarkan rutin oleh tim asuhan Nova Arianto tersebut. Aksi pemain keturunan Indonesia, Lucas Rafael, pun memukau. Pemain tim muda Amerika Serikat, AS, The Anza Force, tersebut mencoba peruntungan lewat tembakan kencangnya mengarah ke gawang. Namun upayanya itu masih menepi di sisi tiang. Pergerakan Timnas Indonesia U16 tak berhenti membuat sulit tim lawan. Tim muda The Ascals tampak kewalahan menampung gempuran tim merah putih. Mereka pun beberapa kali membuat kesalahan. Peluang emas tercipta di memasuki menit ke-14 pertandingan berlangsung. Fadli Alberto hampir membuka keunggulan Timnas Indonesia U16. Sayang tendangan volinya, hasil dari sepakan pojok itu, masih bisa diamankan kiper lawan. Pola permainan tim merah putih tak berubah. Nova terus menerapkan serangan secara intens. Namun hingga menit ke-43 skor imbang kacamata masih belum berubah. Timnas Indonesia U16 tampak masih kebingungan dalam robek gawang lawan. Sejumlah peluang kembali gagal dikonversi sempurna menjadi sebuah gol. Timnas Indonesia U16 masih mencari solusi menjelang akhir permainan babak pertama. Skor imbang kacamata pun menjadi penutup laga babak pertama. Timnas Filipina U16 tampaknya tak punya pilihan selain bermain bertahan di babak kedua. Timnas Indonesia U16 semakin agresif melakukan serangan. Sejumlah cara dilakukan Putu Panji dan kolega untuk memecah kebuntuan yang masih tersemat. Beberapa kesempatan emas tercipta sejak awal permainan babak kedua dimulai. Aksi individual serta kombinasi para pemain Timnas Indonesia U16 berhasil memukau para penonton. Namun mereka tak kunjung membuahkan hasil. Meski demikian, ketekunan para pemain skuad Garuda Muda tak surut. Setelah 19 peluang tercipta, akhirnya Timnas Indonesia U16 berhasil menciptakan skor lewat gol Evandra Florasta di menit ke-65 berkat kesalahan lawan di depan kotak penalti.
tim Merah Putih belum cukup puas. Mereka kembali memborbardir pertahanan lawan tanpa henti. Hasilnya pun memuaskan. Kali ini giliran Muhammad Mirza yang menambah keunggulan memaksimalkan umpan manja dari Fadli Alberto di menit ke-71. Skor sementara 2-0. Keunggulan timnas Indonesia U16 tak berhenti di situ. Mirza kembali memperbesar skor tim Merah Putih lewat cetakan golnya di menit ke-92. Skor 3-0 pun menutup laga tersebut. Bagaimana pendapat kalian dengan penampilan Garuda Muda tadi malam? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Mengejutkan, dibongkar langsung oleh Kemenpora. Ini striker tajam dari Liga Belanda yang sudah masuk radar timnas Indonesia. Sosoknya di luar dugaan. Tenaga ahli Kemenpora, Hamdan Hamedan, memastikan nama Mauro Zijlstra sudah masuk daftar. Mauro menyatakan bahwa dia ingin bisa membela timnas Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan dalam kanal YouTube Yusa Nugraha. Kabar ini tentu jadi angin segar karena skuad Garuda butuh pemain depan mematikan. Saat ini Mauro bermain untuk NEC Nijmegen U21 yang berlaga di Liga Kelompok Umur Belanda. Menariknya, musim lalu dia jadi pencetak gol kedua dengan koleksi 8 gol dari 13 pertandingan. Hamdan Hamedan menjelaskan bahwa nama Mauro Zijlstra sudah mereka dapatkan. Bahkan, Mauro termasuk daftar 10 besar penyerang potensial bagi Indonesia. Mereka juga sudah mengumpulkan semua penampilan pemain tersebut dan data yang akan dibutuhkan pelatih. Tahun lalu kami list beberapa opsi pemain depan diaspora. Mauro ini masuk dalam list 10 pemain depan potensial. Data dan statistik, video-video pertandingan juga sudah dikumpulkan, tulis Hamdan Hamedan. Pihak Kemenpora bahkan sudah menerima laporan melalui pelatihnya. Data ini sudah dikumpulkan sejak tahun 2023 lalu. Selain statistik dan video kami juga mendapatkan laporan terkait kemampuan Mauro dari pelatihnya sekitar bulan September-Oktober 2023. Tukasnya, hadirnya Mauro tentu akan jadi angin segar bagi skuad Garuda. Untuk posisi penyerang saat ini Rafael Struijk masih jadi andalan Shin Tae-yong. Dia berduet dengan Ragnar Oratmangoen untuk membongkar pertahanan lawan. Tentunya Shin memiliki pertimbangan tersendiri dalam memilih pemain yang akan masuk timnya. Apalagi, dia sudah membangun pondasi sejak 4 tahun lalu. Alhamdulillah, breaking news. Shin Tae-yong batal jadi kandidat kuat pelatih Korsel. Publik akhirnya bisa bernapas lega. Para supporter timnas Indonesia bisa bernapas lega. Sebab, sang pelatih kepala, Shin Tae-yong, dilaporkan batal menjadi kandidat kuat juru taktik baru timnas Korea Selatan. Kabar tersebut ramai diungkapkan oleh sejumlah media asal negeri Gingseng. Nama-nama media seperti Yonhap News Agency, YNA, News 1, hingga Wikitre, kompak menyampaikan bahwa pihak Federasi Sepak Bola Korea Selatan, KFA, saat ini mengerucutkan kandidat pelatih baru Taeguk Warriors julukan Korea Selatan menjadi 2 orang saja. Sebelumnya, mereka berambisi untuk menggaet pelatih asing. Namun upaya tersebut nyatanya dirasa tidak mudah sejak kepergian Jurgen Klinsmann Februari 2024 kemarin. Sebut saja Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia, Kim Pan-gon di Malaysia, serta Park Hang-seo dengan sejarah manisnya bersama Vietnam yang kini digantikan oleh Kim Sang-sik. Peluang yang paling masuk akal bagi KFA untuk merekrut di antara pelatih-pelatih tersebut adalah Shin Tae-yong. Sebab, pria berusia 53 tahun itu diketahui belum teken perpanjangan kontrak di timnas Indonesia yang bakal habis tahun ini. Namun rupanya niat itu tampaknya diurungkan melihat kedekatan Shin dengan Indonesia saat ini. Sementara itu, pelatih interim timnas Korea Selatan, Kim Do-hun, saat ini dirasa cukup baik. Sejak mengambil alih peran Jurgen Klinsmann, Kim tercatat belum pernah terkalahkan dalam 2 pertandingan yang dihadapinya bersama Taeguk Warriors Juni 2024, menang 7-0 versus Singapura dan 1-0 versus China. Selain Kim, KFA juga punya satu nama lainnya, yakni Hong Myung-bo, pelatih klub Kalik 1, Ulsan Hyundai. Itu juga punya pengalaman menukangi Taeguk Warriors sejak 2013 lalu dan pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal, Sekjen, KFA pada 2017. Pelatih Kim Do-hun
yang untuk sementara memimpin pertandingan internasional 2 pertandingan pada bulan Juni, dan pelatih Ulsan Hade Hong Myungbo diharapkan menjadi kandidat kuat untuk menjadi pelatih kepala tim nasional berikutnya. Tulis laporan YNA, Senin 24 Juni 2024. Yonhap News, News 1, dan Jungang Ilbo baru-baru ini melaporkan bahwa pelatih Kim Do-hun dan pelatih Ulsan Hade Hong Myungbo kemungkinan akan menjadi pelatih tim sepak bola nasional Korea Selatan berikutnya. Lapor Wikitre. Amerika Serikat sampai dibikin geger karena aksinya. PSSI harus gerak cepat. Wonderkid Indonesia bikin gempar Amerika Serikat. PSSI wajib pantau sebelum terlambat. PSSI wajib memantau Wonderkid keturunan Indonesia, Adrian Wibowo, yang menciptakan sensasi di kancah sepak bola Amerika Serikat. Pemain diaspora atau keturunan Indonesia yang tinggal di luar negeri semakin diperhatikan belakangan ini menyusul dengan kebangkitan Timnas Indonesia. Di bawah asuhan Shin Tae-yong, skuad Garuda sukses meraih beragam prestasi yang sebelumnya sulit untuk direngkuh. Salah satu kuncinya adalah dengan memaksimalkan bakat-bakat pemain keturunan yang tinggal di luar negeri, utamanya di Belanda. Ada yang memang berpaspor WNI namun tinggal di luar. Namun ada pula yang dijadikan WNI melalui jalur naturalisasi. Di Amerika Serikat, ada kiper FC Dallas, Martin Paes, yang telah disumpah menjadi WNI pada akhir April lalu. Selain Paes, di Amerika Serikat, ada pemain keturunan Indonesia yang merupakan seorang penyerang berusia 18 tahun. Dialah Adrian Wibowo yang berkompetisi di MLS Next Pro untuk tim Los Angeles FC 2. MLS Next Pro adalah kompetisi untuk tim reserves klub-klub MLS, dan Wibowo membela LAV, klub yang pernah diperkuat oleh Giorgio Chiellini dan Gareth Bale. Pada Senin, 24 Juni 2024, pagi WIB, akun resmi MLS Next Pro di media sosial Twitter mengunggah video Wibowo mencetak gol. Pemain keturunan Indonesia itu sukses menyelesaikan peluang di kotak penalti dan membawa LAV unggul 2-0 atas The Town FC. Wibowo merobek jala gawang dari jarak dekat. LAV 2 memperlebar keunggulan mereka di ujung babak kedua. Demikian cuitan tersebut. Gol dari Adrian Wibowo itu sekaligus membuat LAV 2 menyelesaikan pertandingan dengan skor 2-0. Adrian Wibowo adalah seorang penyerang sayap yang utamanya bermain di sayap kanan. Namun, dia juga bisa beroperasi di sisi kiri. Dia bergabung dengan LAV 2 pada Desember 2023 dan terikat kontrak hingga 31 Desember 2024 mendatang. Pada musim ini, Wibowo melakoni total 10 pertandingan di MLS Next Pro dengan mencatatkan 5 gol dan 1 assist. Pada saat ini, kewarganegaraannya adalah Amerika Serikat. Dia bahkan pernah membela timnas Amerika Serikat di level U17 dalam 3 pertandingan dengan mencetak 1 gol. Namun demikian, bukan tidak mungkin jika suatu saat nanti PSSI menaturalisasinya untuk membela timnas Indonesia. Breaking news. Satu Indonesia dibikin geger. Biaya sidang Martin Paes di sidang CAS capai 32 miliar. Bagaimana langkah Erick Thohir? Pengamat sepak bola tanah air, Haris Pardede, membocorkan biaya yang harus dikeluarkan PSSI untuk bertarung di sidang pengadilan arbitrase olahraga, CAS, dalam kasus Martin Paes. Bung Harpa, sapaan Haris Pardede, mengatakan, hanya untuk membayar biaya sidangnya saja, PSSI harus mengeluarkan biaya di kisaran $1 Amerika hingga $2 juta Amerika atau setara Rp16 sampai Rp32 miliar. Biaya di atas belum termasuk ongkos pengacara maupun transportasi. Jadi, apakah tingginya biaya di atas yang membuat kasus Martin Paes tak kunjung disidangkan di CAS? Berdasarkan data yang dirilis di laman resmi CAS, kasus Martin Paes belum akan dibahas hingga akhir Juli 2024. Biaya untuk bertarung di CAS, kasus Martin Paes, ternyata tidak murah. Mungkin untuk Erick Thohir ataupun PSSI tidak mahal, yakni $1 Amerika hingga 2 juta. Saya juga baru tahu dan mendapatkan informasi ini dari sumber yang kredibel, kata Bung Harpa. Bayangkan bagaimana perjuangan PSSI, khususnya Bapak Erick Thohir. Walaupun nanti pembayarannya dari uang kas PSSI, ini merupakan bagian dari upaya membuat tim nasional kita berjaya dengan memuluskan Martin Paes memperkuat timnas Indonesia. Lanjutnya, kehadiran Martin Paes sangat dibutuhkan timnas Indonesia.
Penjaga gawang 25 tahun ini diharapkan dapat memperkuat timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski sudah mendapatkan paspor Indonesia sejak akhir April 2024, kiper FC Dallas itu belum eligible untuk memperkuat skuad Garuda. Penyebabnya karena Martin Paes dinilai melanggar persyaratan artikel 9 ayat 2 peraturan FIFA soal pergantian asosiasi. Dalam artikel itu berbunyi seseorang bisa berganti tim nasional jika berusia di bawah 21 tahun saat terakhir kali membela sang tim nasional pertama, baik di level junior maupun senior, dalam pertandingan resmi. Sang pemain juga wajib lebih dari 3 tahun tidak membela sang tim nasional, plus tidak mempunyai caps lebih dari 3 kali. Dalam kasus ini, Martin Paes membela timnas Belanda U21 di kualifikasi Piala Eropa U21 2021 pada 15 November 2020 di usia 22 tahun, atau melebihi batas usia yang telah ditentukan. Meski begitu, bukan berarti tak ada celah yang bisa dimanfaatkan. Celah inilah yang tengah diperjuangkan PSSI. Terbukti, PSSI sampai berani menaturalisasi Martin Paes menjadi WNI meskipun yang bersangkutan belum tentu bisa memperkuat timnas Indonesia. Catat, jadwal drawing putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 bakal live di RCTI. Berikut jadwalnya. Jadwal drawing putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan diikuti timnas Indonesia. Drawing atau undian putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 bakal dilangsungkan pada Kamis, 27 Juni 2024 di Kuala Lumpur, Malaysia. RCTI melalui media sosialnya mengumumkan bila akan menyiarkan secara langsung acara drawing tersebut. Timnas Indonesia berada di pot 6 dalam drawing tersebut. Drawing akan digelar pukul 15 waktu Kuala Lumpur, Malaysia atau pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sementara RCTI mengonfirmasi akan melakukan siaran sejak pukul 13.45 waktu Indonesia Barat. Dalam acara drawing ini, pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong pada awalnya ingin menghadiri acara tersebut. Namun melalui ketum PSSI, Erick Thohir, Shin Tae-yong dikonfirmasi tidak jadi berangkat ke Malaysia lantaran sedang dalam kondisi yang tidak fit. Hari ini Coach Shin Tae-yong sedang beristirahat, kata Erick Thohir. Kemarin Coach Shin Tae-yong ada melakukan kegiatan kesehatan yang harus dirawat di rumah sakit. Ya, jadi kita menunggu recovery, pemulihan Coach Shin Tae-yong. Sehingga tanggal 27 Juni 2024, juga ketika penarikan undian untuk kejuaraan kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga Coach Shin Tae-yong tidak mendampingi saya. Jadi saya nanti pergi sendiri, tambahnya. Ciwi-ciwi auto merana, media Inggris beri kabar kurang baik. Nathan Choeon dikabarkan bakal disekolahkan lagi di Swansea City. Ini alasannya. Nathan Choeon tampaknya harus menunda debut karir di Inggris. Dia kini berstatus sebagai pemain Swansea City, klub divisi Championship alias kasta kedua Inggris. Namun kemungkinan tak masuk rencana musim 2024-2025. Nathan Choeon bergabung dengan Swansea sejak Agustus 2023 lalu. Sayangnya, dia tidak mendapat menit bermain di Inggris dan akhirnya dipinjamkan ke Heerenveen yang kemudian setim bersama Tom Haye. Bergabung Heerenveen sejak Januari 2024, dia membukukan 4 penampilan di Eredivisie 2023-2024 atau kompetisi kasta tertinggi Belanda. Heerenveen finish di peringkat ke-11 klasemen akhir, dan kini malah mengumumkan akan ditangani Robin van Persie mulai musim depan. Di sisi lain, Swansea City gagal promosi ke Premier League musim depan. Mereka harus puas menduduki posisi ke-14 klasemen akhir divisi Championship 2023-2024. Media Inggris, Football League World, menulis bahwa Nathan akan lebih mendapat kesempatan bermain jika dipinjamkan ke klub lain. Pemain timnas Indonesia berusia 22 tahun ini bergabung dengan Swansea dari Excelsior Rotterdam musim panas lalu. Namun ia belum pernah bermain di tim utama Swansea, tulis Football League World. Dia menghabiskan paruh kedua musim dengan status pinjaman di Heerenveen, tetapi kesulitan mendapatkan menit bermain. Hanya bermain 4 pertandingan dengan total 19 menit. Nathan mulanya didatangkan pelatih Michael Duff untuk mengisi pos bek kiri yang sedang minim stok pada awal musim 2023-2024.
Dia direkrut dengan nilai transfer sebesar 300.000 pound sterling. Swansea City sendiri telah memecat Michael Duff per 4 Desember 2023 dan belum sempat memainkan Nathan. Swansea City lantas ditangani oleh Luke Williams yang akhirnya memutuskan meminjamkan Nathan ke Heerenveen selama setengah musim. Sebagian besar aktivitas bek kiri ini musim ini dilakukan bersama tim nasionalnya, dan ia tampil mengesankan untuk Indonesia, mencatatkan 3 assist dalam 4 pertandingan selama kualifikasi Piala Dunia baru-baru ini, tulis Football League World. Di usia yang masih muda, Nathan masih berkesempatan berkarir di Inggris pada 2024-2025. Namun, ada kemungkinan dia dipinjamkan ke klub kasta bawah, seperti League One misalnya. Meski sempat terlupakan di Swansea, Choeon masih cukup muda untuk memberikan pengaruh di sepak bola Inggris, dan peminjamannya, mungkin ke klub League One, bisa membantunya masuk ke tim utama Swansea di musim panas nanti. Nama Nathan Choeon sendiri mulai dikenal secara luas karena memiliki darah Indonesia. Dia lantas menjalani naturalisasi dan resmi berstatus WNI per 11 Maret 2024. Nathan juga tampil di 2 pertandingan timnas Indonesia melawan Vietnam pada Maret lalu. Namanya semakin berkibar karena membela timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024 Qatar. Dia berposisi asli bek kiri, namun piawai juga dimainkan sebagai gelandang bertahan atau bek tengah. Nathan Choeon terbaru tampil mengesankan saat timnas Indonesia menang 2-0 atas Filipina pada 11 Juni 2024 lalu. Dia menyumbang 1 assist untuk gol yang dicetak oleh Rizky Ridho di laga grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 tersebut. Hasil ini berarti banyak karena timnas Indonesia menduduki peringkat kedua klasemen akhir grup F. Status itu membuat tim Garuda lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, sekaligus putaran final Piala Asia 2027. Assist yang dibukukannya saat membela timnas Indonesia melawan Filipina tampaknya belum cukup membuat Nathan menjadi andalan Swansea City. Bilang aja sirik, media Vietnam sebut timnas Indonesia jadi tim paling kasar di kualifikasi Piala Dunia 2026. Media Vietnam bikin geram ngomong begini. Timnas Indonesia menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang sukses lolos ke round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, skuad Garuda diejek media Vietnam dengan disebut bermain terkasar. Putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 sudah selesai. Timnas Indonesia mampu menyingkirkan sesama wakil ASEAN, yakni Filipina dan Vietnam. Thailand serta Malaysia juga gagal lolos ke fase berikutnya. 2 lainnya adalah Singapura dan Myanmar yang juga kandas perjuangannya. Timnas Indonesia yang sukses bertahan ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 justru membuat media Vietnam sinis. Nyatanya skuad Garuda malah diledek belum lama ini. Anak asuh Shin Tae-yong disebut sebagai wakil ASEAN dengan penampilan paling kasar selama babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal itu berdasarkan dari Point Fairplay. Melansir dari The Tao 247, timnas Indonesia memang diganjar banyak kartu. Selama 6 pertandingan, tim Merah Putih mengoleksi total 18 kartu. Rinciannya adalah 17 kartu kuning dan sekali kartu merah langsung yang didapatkan Jordi Amat. Dihitung dari Point Fairplay ini, kartu kuning dihitung -1, sedangkan kartu merah langsung adalah -4. Alhasil Point Fairplay timnas Indonesia menyentuh -21. Hal itu sangat jauh dengan Malaysia, -9, Thailand, -10, Filipina, -14, Vietnam, -14, Singapura, -16, dan Myanmar, 18. Terlepas dari ini, Point Fairplay timnas Indonesia beruntung tidak dipakai. Sebab, skuad Garuda lolos otomatis karena menjadi runner-up dengan mengalahkan Vietnam serta Filipina dari perolehan poin.